Begini Pak Bowo cara nanam singkong Pak Bowo. Ini singkong, batang singkong. Cuma digini-gini kan Pak Bowo. Hidup. Nggak harus ngabisin dana triliunan. Dan hasilnya Pak Bowo ini. Ini 3 bulan yang lalu tak tanam di pinggir rumah. Hasilnya, nggak harus ngabisin dana triliunan, nanam singkong. Ya, nanam singkong aja gagal kok mau nyapres. Oke, salam akal sehat dan akal waras. Dah. Kan. Kenapa food estate diserang? Tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate, untuk apa ini, nggak paham. Kita harus mandiri di bidang pangan, apa mungkin, ya kan? Ini dia hasil food estate sejak 2020. Hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah yuk? Sudah berapa puluh tahun, karir sudah mau di sadap gitu, kok digusur? Nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Kemana bisa hidup kayak gitu? Lah hasil penjualannya itu nggak laku-laku. Saya ada itu iming-iming ini putaran sampai 3 tahun, padahal 1 kali. Ya rugi lah kami, gagal juga. Bawang putihnya kurang cocok deh, cuma bawang putihnya susah. Dia nggak mau, dia besar, agak susah dia, nggak bisa bertahan hidup dia. Setengah umur mati, rugi total lah. Hasilnya untuk kita ditargetlah entah sekian per kilo. Di penanaman ketiga inilah bagi hasil. Di bagi hasil ini kitalah yang selalu dirugikan. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pendendam sejak dulu. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Jadi kalau mereka tuh ngomongnya harus pakai logat asing gitu loh, logat Londo. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akar. Pak, gak usah mulu-mulu kalau mau berantas korupsi, coba aja yang ringan-ringan gitu Pak. Yang menanam singkong gagal itu kan dananya triliunan, kalau gak dikorupsi kemana, sedangkan programnya gagal total begitu. Itu Pak aja, sarannya aja, gitu aja wis, gak usah banyak-banyak. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Siapa yang bilang itu Pak Prabowo? Itu orangnya iri Pak Prabowo, itu orang iri. Apa nggak senang lihat masyarakatnya ini bahagia? Apa nggak senang lihat masyarakatnya itu tentram? Apa masyarakat harus gini terus? Kebanjiran kayak gini terus? Senang kalian melihat orang menderita? Senang? Orang iri itu Pak. Udah lanjutkan Pak, lanjutkan. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Siapa presiden kita? Prabowo. Siapa presiden kita? Prabowo. Prabowo. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Kasih
Bowo bergerak untuk kepentingan bisnisnya. Ternyata Anies asal. Ini jejak digitalnya. Saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya. Tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek, karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun, 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 karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan dan kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Yap, lihatlah betapa kacaunya Prabowo di mata netizen, henti-hentinya diolok-olok, dan bahkan netizen ingin mengajari Prabowo cara menanam singkong. Wibawa Prabowo sebagai mantan Kostrad sangat terinjak-injak. Kita lihat sendiri hampir setiap hari Prabowo diolok-olok oleh netizen. Saya kira sangat memalukan sebagai calon presiden. Bukannya disambut baik oleh sebagian rakyat Indonesia, malah dijadikan sebagai bahan lucu-lucuan seperti ini. Mau bagaimana lagi, karena kalau kita berbicara soal kualitas dan kinerja, ya Prabowo memang satu hanya merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia, dan juga menghancurkan alam di Kalimantan. Uangnya di kemanakan?